Selamat sore. Selamat sore. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Bunga. Saya ingin bertanya-tanya terkait BPJS Ketenagakerjaan. Baik, untuk pertanyaan pertama adalah kapan dilakukan pelaporan tahap satu untuk penyakit akibat kerja? Ya, pelaporan tahap pertama disampaikan dalam jangka waktu 2 kali 24 jam sejak adanya diagnosis terhadap penyakit akibat kerja dengan menggunakan formulir PAK tahap pertama yang telah ditetapkan. Nah, itu ada batas kadaluarsanya nggak sih, Pak? Ada batas keluar kadaluarsanya itu adalah adalah 3 tahun sejak hubungan kerja berakhir, di mana sejak adanya diagnosis PAK akibat pajanan yang timbul dari aktivitas pada perusahaan yang memutuskan hubungan kerja atau PHK. Gimana sih prosedur kalau kasus kecelakaan kerja yang baru diajukan, tetapi untuk biaya pengobatannya itu udah di cover oleh BPJS Kesehatan atau asuransi lain? Oke, santunan klaim JKK berupa santunan kecacatan atau meninggal dunia dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait biaya pengobatan sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan, maka BPJS Kesehatan dapat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang setempat dalam hal koordinasi pelayanan. Nah, untuk batas kadaluarsa untuk pengajuan klaim JKK tuh berapa ya, Pak? Batas kadaluarsanya itu apabila telah lewat 5 tahun sejak terjadinya kecelakaan kerja. Untuk Bapak sendiri kan Bapak penerima upah nih. Ini siapa yang berkewajiban untuk melaporkan kasus PAK-nya? Oke, saya jawab. Yang pertama itu bagi peserta penerima upah yang telah dinyatakan menderita PAK dan masih dalam hubungan kerja, maka pihak pelapor adalah perusahaan atau pemberi kerja. Yang kedua, peserta penerima upah telah berhenti bekerja maksimal 3 tahun sejak adanya diagnosis PAK, maka laporan PAK dilakukan oleh peserta. Yang ketiga, peserta bukan penerima upah, baik yang aktif maupun yang sudah bekerja maksimal 3 tahun. Pelaporan PAK dilakukan oleh peserta atau keluarga kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, misalkan si penerima upahnya ini menderita PAK, dia tapi masih kerja, itu berarti yang laporin itu perusahaan ya, Pak? Iya, kalau masih kerja, benar. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa sih bedanya pelaporan tahap satu pada kasus kecelakaan kerja dengan penyakit akibat kerja? Oke, perbedaannya itu kasus JKK pelaporan tahap pertama dapat dilakukan dalam jangka waktu maksimal 2 kali 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, untuk kasus PAK, pelaporan pertama dapat dilakukan dalam jangka waktu 2 kali 24 jam sejak terjadinya diagnosis PAK atau sudah pasti merupakan kasus PAK. Berarti kalau untuk pelaporan kasus JKK itu kalau dia masih dugaan atau belum pasti itu bisa dilaporin ke BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau PAK ini harus dinyatakan benar-benar dia mengalami kecelakaan kerja ya, Pak. Iya, benar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalkan perusahaan itu menunggak iuran kurang dari 3 bulan, bisa nggak sih dilayani sama fasilitas PLKK BPJS Ketenagakerjaan ini? Pengecekan elegibilitas tetap dapat dilakukan dan peserta dapat dilayani atau mendapatkan jaminan selama tunggakan iuran masih kurang dari 3 bulan.
Pertanyaan selanjutnya adalah akan si tenaga kerjanya ini kan masih kerja nih posisinya, tapi dia mau mengalami kecelakaan kerja. Kemudian bulan berikutnya dia mengalami habis kontrak. Itu gimana ya, Pak? Prinsipnya itu BPJS Ketenagakerjaan wajib menanggung biaya pengobatan dan perawatan walaupun habis masa kontraknya atau kerjanya. Karena saat terjadi kecelakaan kerja, statusnya masih aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan atau pemberi kerja tidak boleh melaporkan tenaga kerja tersebut keluar dari BPJS atau keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sampai perawatan dan pengobatan tenaga kerja tersebut selesai atau dinyatakan sembuh atau lagi meninggal dunia. Kalau misalkan si tenaga kerjanya ini mengalami kecelakaan, tapi si perusahaannya ini pengen menonaktifkan ke pesertanya, itu boleh nggak, Pak? Perusahaan tidak boleh menonaktifkan fasilitas tenaga kerjanya atau melaporkan keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sampai pengobatan selesai. Dalam hal ini sembuh, cacat atau meninggal dunia. Misalkan si pekerjanya ini pengen pindah ke kelas perawatan yang lebih tinggi, itu gimana? BPJS Ketenagakerjaan mengcover biaya perawatan dan pengobatan dengan standar kelas perawatan itu kelas 1 rumah sakit pemerintah. Selisih biaya yang timbul akibat kenaikan kelas perawatan menjadi tanggung jawab peserta. Dapatkah peserta yang mengalami kecelakaan kerja dipindahkan dari vaskes yang belum bekerja sama oleh BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dipindahkan ke vaskes yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan? Ya, bisa benar. Peserta dapat dipindahkan dari vaskes yang belum bekerja sama ke vaskes yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Caranya itu menghubungi petugas pelayanan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan serta melampirkan surat rujukan dari vaskes yang belum bekerja sama. Gimana cara ngajuin klaim jaminan kecelakaan kerja ini buat peserta penerima upah seperti Bapak ini? Pengajuan klaim JKK untuk peserta penerima upah diajukan oleh perusahaan dengan melampirkan laporan kecelakaan kerja tahap pertama dan kedua, dilengkapi dengan dokumen persyaratan pengajuan klaim. Untuk syarat-syarat berkas pengajuannya itu apa aja ya, Pak? Oke, syaratnya itu ada 2 poin. Yang pertama itu formulir tahap pertama dan kedua. Poin kedua, kartu BPJS peserta ketenaga kerjaannya. Yang ketiga, KTP pesertanya. Yang keempat, surat keterangan dokter yang memeriksa pasien atau peserta ketenaga kerjaan. Yang kelima, kwitansi biaya pengangkutan. Yang keenam, kwitansi biaya pengobatan atau perawatan peserta. Yang ketujuh, dokumen pendukung lainnya yang sekiranya diperlukan.